Oke, ini saya mau balancing. Jadi ada kerjaan dari klien. Saya belum dengar lagunya, jadi datanya udah diimport tapi belum diapa-apain, ya. Nah, saya mau ngetes ini, ya, dari yang video mixing energy, ya. Kalau ada yang udah nonton, dimana kita bisa ngebalance volume tanpa dengerin bunyi musiknya, ya. Nah, ini saya mau real time dalam arti video ini nggak akan dipotong-potong. Jadi sepanjang itulah saya mencari balance-nya, ya. Nah, saya nanti pakai Studio One DAW-nya, kemudian juga pakai ini Quadrupod supaya waktu balancingnya lebih gampang, ya. Nggak terlalu pakai banyak mouse, ya. Nah, udah. Nanti kalau ada yang belum nonton video mixing energy, nah videonya yang ini. Oke? Ya. Nah, yang pertama saya mau mix down dulu semua ini jadi satu lagu, ya, buat before-nya. Ya, ini ada tulisan clipping 2 decibel. Ya, ini kan karena belum di mixing ya, data dari klien ya, yang masih mentah. Nanti akan saya hitung pada saat saya mulai mengebalance volume itu sampai selesai itu butuh waktu berapa lama dan nanti hasilnya gimana, ya. Ya, sambil menunggu mix down atau render ini, buat kalian yang mau coba teknik mixing energy ini, kalian harus punya view meter, ya, bebas. Ada yang bawaan wave, ada berbayar. Studio One juga punya sebenarnya, cuman harus download lewat akun kalian. Tapi kalau mau yang free pun ada juga, yaitu yang TB Pro Audio, ya. Itu ada di deskripsi video mixing energy, ya. Silahkan dicek aja di deskripsinya, ada link yang view meter gratis. Oke, ini sebentar lagi. Oke, seperti biasa Studio One kalau mix down kemudian ada clipping, dia akan nanya, ini ada clipping 6,5 desibel di atas 0, ya, karena memang belum dibalance kan. Nah, apakah mau dihapus atau enggak, ya? Nah, saya jawab no, ya. Ya, jadi udah ada tuh versi before-nya. Nanti saya play setelah saya selesai ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya belum mulai ngebalance, tapi saya urutkan dulu setiap instrumennya, mulai dari drum, lalu bass. Kalau saya setelah itu vokal, ya kemudian instrumen musik lainnya. Ya itu cara saya ya. Kemudian saya mungkin bikin folder, ya. Jadi saya belum hitung nih mulai ngebalance ya. Ini masih pra mixingnya. Nah, ini ada track yang namanya bass, ya. Saya nggak tahu itu apa dan saya kan nggak boleh play ya. Saya juga udah mute ini. Saya udah mute ininya sound speaker dan audio interface-nya. Jadi saya nggak bisa play. Kalau saya play nggak bunyi. Ya. Nah, karena yang track nama bass itu saya nggak tahu itu apa isinya. Ya, jadi saya bypass dulu atau saya lewatin dulu.
Ya, udah ya. Jadi pra-mixingnya adalah saya bikin bass untuk beberapa track supaya jadi lebih mudah kita balance-nya. Yaitu yang pertama drum bass itu ada berapa nih? Ada 9 ya. 9 track ya dari kick ya, kick snare, hi-hat, ya, tom 1, tom 2, tom 3. Oh, ada 4 ya, tom 4. Lalu overhead dan room ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada bass bass, jadi electric bass. Nah, walaupun cuma satu, saya juga bikin bass. Kenapa? Supaya nanti waktu kita mixing, kita punya ininya, bassnya ya. Jadi nggak ketinggalan lah. Jadi satu aja. Ini vokalnya ada 3. Kayaknya yang tulisan vokal 111 itu ininya, lead vokalnya. Yang lain ada backing cewek, backing cowok, dan cuma di belakang nih. Lalu gitarnya ada 3. Saya juga nggak tahu itu apa. Gitar 1, gitar 2 distorsi. Nah, saya tebak yang tulisan distorsi berarti distorsi. Gitar 3 juga nggak tahu apa. Ya, piano 1 saya bikin bass juga. Lalu organ dan pad saya satuin. Nah, stringnya ada 5. Saya juga nggak tahu apa namanya. Cuman string 1, string 2, string 3, string 4 ya. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita coba aja. Lalu synthesizer-nya ada 2 track ya. Kalau dilihat sama, mungkin itu kiri kanan nanti ya. Nah, sekarang saya akan buka ini rumus saya ya. Itu ada di artsonica.club ya, artsonica.club. Saya nulis juga di situ. Jadi di artsonica.club, www.artsonica.club, itu saya kasih nama mixing energy di search, mixing energy. Nah, ini keluar. Nah, ini ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini ada rumus mixing energy saya. Drum, ada kick, snare, side stick, snare, hi-hat, tom, terus bass berapa persen, semua vokal, sama backing vokal, akustik gitar, elektrik gitar, ya, string, ya, synth-pad. Nah, jadi ini mewakili inilah ya. Memang nggak lengkap, tapi itu tinggal ditambahin detailnya ya. Nah, berarti seperti yang di video mixing energy, saya pasang dulu viewmeter ya. Silahkan kalau mau pakai viewmeter yang free, coba ya, saya pakai yang free aja. Saya buka mixer, saya pasang di insert dari main outnya, dari mixer ya. Paling kanan berarti ya. Ya, ini namanya Amfimeter 2 ya. Jadi ini free. Nanti di deskripsi video ini saya kasih juga lah linknya ya. Tapi sebenarnya ada di deskripsi lengkapnya di video mixing energy yang aslinya ini ya. Oke ya, kelihatan itu ya. Nah, saya mau pakai reference level atau kalibrasinya, kalau dia kan minus 18 ya. Jadi saya ikutin aja minus 18 ya. Jadi kalau ada yang belum paham, jadi di viewmeter ini pada saat jarumnya mencapai 0, itu berarti audionya adalah sekitar minus 18 decibel full scale. Full scale itu seperti yang ada di mixer ya. Nah, jadi caranya gimana? Jadi saya hitung kali ya. Sekarang udah ya 8, jam 8 pagi lewat 25 menit. Nah, saya mulai.
Jadi caranya adalah pertama-tama kita tebak mana bagian paling keras dari lagu itu. Ya, kelihatan kan dari tracknya semua hampir semua bunyi, kemudian amplitude-nya atau panjang tingginya gelombangnya tinggi-tinggi. Nah, itulah bagian yang kita kalibrasi dulu, ya. Ya, kita buka dulu semua ininya. Semua foldernya saya buka dulu. Ya, total ada 28 track ya. Nah, ini zoom secara vertikalnya juga saya aktifkan. Ya, ini kira-kira di ini nih, di bar 282 itu, ya, yang hampir semua bunyi, ya. Itu udah mau terakhir emang, tapi semuanya bunyi nih, ya. Oke. Jadi kita mulai dari drum. Oh ya, sorry, saya kalibrasi dulu. Saya play, kemudian view meternya harus ada di 0. Ya, semuanya, ya. Ya, ini ada set play start maker. Jadi kalau kita klik, nah dia akan selalu mulai dari titik itu. Ya. Nah, kalau dilihat ini melebihi 0, ya udah tentu ya dia yang rekaman ya dia asal nggak clipping tapi termasuk hot. Hot tuh levelnya tinggi ya. Jadi gimana turuninnya? Nah, turuninnya dari bass. Ya, jadi bassnya aja. Itulah sebabnya kita bikin bass. Jadi nggak perlu individualnya. Ya, jadi individualnya tetap aja untuk sementara di situ dulu. Jadi kita buka mixernya. Nah, di mixer ini kita bisa tampilin hanya bassnya tanpa track audionya. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bass. Itu sebabnya tadi kenapa electric bass yang cuma satu track pun atau piano yang satu track pun saya bikin bass juga supaya keluar di sini semua. Ya. Nah, jadi ini adalah saya select semuanya. Jadi bukan master yang diturunin. Jadi master nggak boleh diturunin. Ya, main outnya harus tetap di titik 0. Ya. Nah, ini saya turunin nanti sampai jarumnya itu ada di 0. Nah, itulah kalibrasinya minus 18. Nah, ini saya bisa pakai ini feather pot ya, karena kita udah select semua. Saya bisa sambil naik turunin sampai dapat jarum di 0. Ulang lagi. Ya, memang tadi sesekali merah, tapi nggak apa-apa. Yang penting mayoritas ada di 0. Ya. Saya ulang lagi sekali lagi. Ya, itu udah kan beres. Baru kita ke individual tracknya. Ya, saya mulai dari drum. Ya. Berarti di mixernya saya matikan ini bassnya. Saya nyalakan track audionya semua. Ya. Baru kita ikutin ya, kita ikutin rumus mixing energy ya, masing-masing punya rumus sendiri-sendiri ya. Jadi jangan ikutin yang saya, karena setiap orang punya selera sendiri, kemudian jenis musik yang berbeda juga. Poinnya adalah kamu cari dulu lagu yang udah oke,
menurut kamu balance-nya, nah itu kamu jadiin rumus ya. Jadi sangat personal ini ya. Tapi kalau masih bingung, ya udah ikutin ya. Nah, jadi caranya sekarang kita mulai dari drum, yaitu kick. Saya solo kicknya. Nah, kalau dari rumus saya itu kick 30%. Nah, ini masih 25% ya. Jadi saya naikin ya. Ya, saya naikinnya pakai ini, gain. Atau pakai ini deh. Kalau di Studio One tuh kita bisa tampilkan, Studio One kita bisa tampilkan tombol gain ya di menu ini, yang gambar kunci Inggris ini. Ya, yang namanya input control ya, yang ini nih. Kalau udah, nah ini ada tombol gainnya ya. Nah, ternyata masih 25%. Jadi saya ini aja, ancang-ancang aja misalnya 3 desibel ya, 3 desibel. Sedikit lagi ya, ternyata belum. 4 desibel. Dikit lagi. 4,2. Ternyata belum ya. 4,4. Ya, itu kira-kira ya. Udah, lanjut. Kita lanjut. Berarti kick udah. Nah, berikutnya snare ya. Snare kalau di saya 20%. Nah, ini kelebihan ya. Sekitar berapa ini? Pas ya? Oh, pas malah. Ini pas. Jadi udah. Lanjut. Hi-hat 5%. Nah, ternyata ini hampir 18 ya. 18%. Jadi saya gainnya saya turunin nih hi-hat. Saya turunin -3. Masih -6. Ya, hampir berapa? Oh, 5%, masih jauh nih. Ya, -12 pun masih kebanyakan. -15 pun masih 10%, sedangkan saya bilangnya 5% kan. Coba ini -20 ya. Masih -30. Oh, 24 nih paling banyak. Ya, anggap aja itu -24 udah ya, karena udah nggak bisa lebih lagi. Udah 5% tuh hi-hatnya. Oke. Nah, ini karena tomnya ada 4, jadi saya panning aja. Kiri, tengah, kanan. Ada 4, jadi ya mungkin yang ini ya 85% kiri, ya itu bebas-bebas saja ya. Nanti kita atur lagi. Ini 50%. Terus yang tom 3 ya 50% juga. Tom 4 sama kayak ini, 85. Oke, nah kalau lihat ini tom 30%, tapi semuanya. Jadi saya solo semuanya, 4-4-nya. Ya, ternyata hampir pas ya. Makanya ditambah deh. Berarti tambah aja. Masing-masing 3 desibel coba. Yes, pas. Ya, pas itu ya. Oke. Udah, tom. Jangan lupa di save ya. Lalu ada overhead.
ya. Nah, ternyata di rumah saya nggak ada overhead tuh, ya. Tapi ya kebiasaan saya itu overhead nggak terlalu banyak, ya. Jadi ini saya ngejarnya mungkin overhead itu di mungkin 20%, ya. Kita coba. Ya, ini udah 18% kira-kira. Berarti saya naikin. Ya, ternyata yang channel kiri dia berat ke kiri nih, ya, udah 20%, jadi ya udah, saya anggap itu, jadi tadi tambah 12 decibel, ya mungkin kebanyakan ini ya, nggak apa-apa. Nah kalau untuk room juga nggak ada di room saya, ya room lebih kecil daripada overhead, ya, karena overhead tuh lebih dekat kan mic-nya ya, kalau room biasanya lebih jauh. Jadi mungkin saya ngejarnya 10% aja. Ya ternyata ini malah berlebih ya, jadi saya kurangin. Ya itu ya, kira-kira 10%. Nah udah, beres drum ya. Saya belum tahu bunyinya gimana. Kita lanjut dulu tapi. Nah yang berikutnya bass. Ya. Bass itu 40%. Saya solo bassnya. Nah ternyata belum 40%, jadi saya tambah 6 decibel. Wah kebanyakan. Ya, saya tambah 2 decibel pas nih. Ya, 40%. Ya, oke. Lalu berikutnya vokal. Ya, vokalnya ada 3. Vokal, lead vokal, 2 backing vokal ya. Saya nggak tahu bunyinya gimana. Kita lead vokalnya dulu. Kalau di sini lead vokal 75%. Ya, karena apa? Lead vokal kan ya. Tapi rupanya udah nggak ada suaranya ya. Oh, dia udah nggak nyanyi nih, di part ini udah nggak nyanyi. Ya udah, jadi saya ambil yang bagian ini. Ya berarti atau sekalian kita cari yang ada backing vokalnya juga ya. Ya ini oh ternyata dia nggak ada yang pas bareng-bareng ya, jadi ya udah kita pakai ini aja. Nah ini udah 70% ternyata ya. Nah udah 75% tuh ya. Ya udah 75%, jadi nggak usah diapa-apain lagi ya, yang lead vokal. Nah ini karena backing vokalnya ada 2 ya, ya udah saya bikin aja kiri kanan, walaupun ini pas bagian ini ada dia nyanyi sendiri ya. Nah dua-duanya saya nyalain. Kalau di ini backing vokal 50% ya. Ya ini saya playnya harus dari itu titik itu, Alt O ya. Nah ini belum nih ya, baru 40% ya, berarti kita tambah nih. Yang backing cewek tadi, ini yang kiri tuh backing cewek, coba kita lihat ya yang cewek. Masih jauh ya, berarti kita tambah supaya 50%, tambah 6 decibel coba. Kebanyakan. Tambah 4 decibel. Kurang. Tambah 5 decibel. Ya, 5 decibel ya. Terus yang cowoknya sebelah kanan kan. Yang ini kita lihat ya, yang channel kanan. Nah, kurang.
Ya, kurang dikit lagi 5,5 desibel. Ya, itu ya. Jadi memang angkanya beda, yang backing vokal cewek ditambah 5 desibel, yang kanan yang cowok 5,5 desibel ya. Karena apa? Mungkin cara nyanyinya ya, atau energinya ya. Udah. Selanjutnya gitar ya. Nah, ini saya nggak tahu gitar 1 apa, gitar 2 apa ya. Tapi di sini ada distorsi ya, jadi yang distorsi dulu aja. Ya, ini distorsi gitar rhythm 20% ya. Jadi saya solo yang gitar distorsi, ini harus 20%. Wah, ternyata berlebih ya. Nah, saya turunin. Mungkin agak banyak nih, 10 desibel, coba saya turunin. Nah, ya sorry, ini ada sebelah ada tukang bangunan, maksudnya ada yang kerja, jadi ya mungkin ada bunyi-bunyi ini, perkusi, palu dan sebagainya ya. Nah itu ya, jadi gitar rhythm yang distorsi 20%, udah nih ya. Oke, sekarang lead gitarnya 50% ya, cuman ini kan nggak ada, saya nggak tahu tuh ada apa enggak ya, atau kita lihat aja datanya, mungkin bisa nebak kita ya. Kalau lihat sih semua rhythm ya. Jadi mungkin gabungannya aja kita bikin tambah lagi 10%, jadi di luar ini jadi ya. Gitar 1 dan gitar 3, gitar satunya ya saya anggap 20%, jadi saya tambah ya, pas 20%. Lalu gitar 3-nya ya tambah dikit, 3 desibel, tambah lagi dikit, 4 desibel ya, sekitar 20% juga ya. Oke, udah, berarti gitar udah. Jangan lupa di save lagi. Lalu berikutnya kalau di lagu ini piano ya, piano cuma 1 track ya. Kalau di sini piano ada nggak? Oh ya, ini keys atau piano termasuk keys, jadi 80 ya, 80%. Cuman tadi saya ingat ada pad ya, pad saya gabungin sama organ, mungkin saya harus pindahin digabungin sama piano aja ya, jadi saya pindahin dulu. Ya, saya ganti namanya juga, bassnya jadi piano plus pad. Yang organ saya ganti organ bass tanpa pad. Oke, yang piano atau all keys 80% saya bilang ya. Jadi saya solo aja semuanya. Ini ya, piano bass ya, piano dan pad bass. Ya, kurang nih ya. Berarti agak banyak nih, berarti 10 desibel coba. Kebanyakan. Salah tebaknya. 5. Ya, ini udah 80 ya. Tadi 80 ya, kurangin sedikit deh. 4 desibel. Yes ya, sekitar itulah ya. Udah, beres. Habis piano, organ. Nah, organ nggak ada ya. Jadi saya anggap aja itu tergantung sih outputnya ya, 30% aja deh ya. Nah, cuman part organnya ternyata bukan di situ ya. Oh, di sini ya. Nah, cuman kan organ juga mungkin sama seperti piano, kalau dilihat fungsinya di lagu ini dia sebagai ini ya. Karena pianonya main juga sih ya. Jadi karena pianonya main yang udah 80
dengan pad itu tadi. Jadi organnya nggak usah terlalu besar, 30% aja. Ya, saya tambahin ternyata cuma 20-an. Ya, masih kurang. Ya, kira-kira itu ya. Saya tambah 6 desibel, akhirnya si organ jadi 30%. Udah, organ udah beres. Lalu string. Nah, string bass ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, saya nggak tahu itu apa aja karena dia nggak tulis violin, cello, atau viola ya. Jadi saya nebak aja. Kalau yang dia bilang block berarti sebagai chord ya. Jadi kalau di block kan berarti mencetnya banyak not. Saya anggap itu udah energinya banyak banget, jadi saya turunin ya. Dari sininya saya turunin -4 ya. Kenapa bukan volume fader yang saya dari tadi ya, dari awal sampai habis nanti bukan volume fader yang saya turunin atau naikin ya, karena itu adalah output. Jadi setelah insert. Sedangkan ini masih tahap balancing sebelum kita pakai insert atau efek ya. Jadi kita masuk logikanya gain staging istilahnya, yaitu yang kita ubah volumenya adalah saat awal sebelum masuk ke insert. Makanya yang saya ubah gainnya ya. Ya di AWLN juga sama, nanti tinggal cari mana bagian awalnya ya. Di Cubase ada preamp gain dan sebagainya, di Logic ya Ableton dan sebagainya. Nah, di sini all string tuh 30% ya. Ya, ini saya langsung bunyiin aja semua. Saya nggak tahu gimana bunyinya. Ya, ternyata udah mendekati ya. Jadi saya tambahin aja sedikit berarti. Ya, udah kira-kira lah segitu. Lalu, nah ini mau yang terakhir, yaitu synthesizer. Ya, saya juga nggak tahu di synthesizer gimana, tapi kalau kita lihat datanya, kayaknya ini stereo dan stereo ya saling melengkapi, berarti center, panningnya center ya. Nah, kalau di sini scene nggak ada scene ya, jadi saya anggap aja ini adanya scene pad ya. Tapi kalau scene yang kayak gini anggap aja dia mesti kedengaran juga, mungkin sekitar 30% ya. Nah, kebanyakan ternyata ya, jadi saya kurangin. Sorry, ini ada yang berubah nih ya, jadi saya balikin dulu ke 0. Wah, malah kebanyakan ya. Jadi kita kurangin aja. Agak banyak nih. -10 coba. Yang scene bassnya ya. 3. Jadi ada 2 scene sama bassnya ini. Nah, masih kebanyakan juga ya. Mungkin harus banyak, -20. Nah, itu ya. -20 sekitar 30% jadinya ya. Oke. Dan itulah track terakhir ya. Jadi sekarang jam berapa nih? 8.49 ya, 8.49, 8.50 lah. Tadi saya mulai jam 8.25 sampai sekarang 8.50, itu berarti 25 menit. Plus saya harus jelasin kan. Mungkin kalau saya nggak perlu jelasin, itu habis kita 15 menit ya. Atau bahkan 10 menit mungkin ya. Anggap aja 15 menit. Nah, jadi itulah jadi waktu yang dibutuhkan untuk ngebalance 28 track ya. Atau 27 track, ada yang track pertama yang tulisannya bass, saya nggak tahu itu apa. Jadi 27 track dari awal, dari drum, bass, vokal dan sebagainya, butuh waktu 15 menitan ya. Jadi itu lumayan cepat kan. Jadi kalau kalian udah punya rumus mixing energy, jadi lebih cepat lah kerjanya ya. Nah, tapi juga ini kan belum dibuktikan hasilnya ya. Jadi setelah ini saya play before dan afternya ya. Jadi yang before-nya seperti apa, lalu habis itu yang after-nya seperti apa ya. Oke.
tersenyum kembali. Ya itu ya. Jadi waktu saya play barusan itu saya nggak tahu tuh bunyi gimana, tapi nanti di videonya saya tempel dengan bunyi yang dari DAW-nya ya. Oke. Nah poinnya adalah kita ngebalance volume lebih cepat. Kedua juga kalau diperhatiin kita nggak perlu lagi lihat main out atau master out apakah clipping atau enggak, karena nggak akan clipping. Nah itulah ya. Jadi dan nggak perlu lagi pakai limiter juga, limiter yang membuat mixing kita dikompres, akhirnya tertekan sedikit, akhirnya bunyinya nggak natural lagi ya. Terus yang ketiga ya kalau memang masih ada yang jarumnya lebih dari nol, ya itu wajar. Kenapa? Karena dinamikanya belum kita atur kan. Nah itu akan jadi bahan saya bahas di part kedua atau lanjutan tentang mixing energy, yaitu silent mixing ya. Oke, nah silahkan kalian komen di bawah ini gimana balance-nya before dan after ya. Nah juga kalau kalian punya rumus mixing energy yang udah teruji dan kalau kalian pakai silahkan bisa di bawah ini, nanti saya dikumpulin ya di komen yang di pin ya, supaya viewers yang lain juga bisa mencoba ya rumus kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam audio, salam Ausonika.